Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Novrianti dari kelas 65. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan beberapa poin dari soal-soal ujian akhir semester ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan soal-soal ujian sebagian berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi atau kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etika perilaku aparatur negara. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pelayanan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Saya akan menjelaskan tentang right fighting good governance. Right fighting good governance atau diartikan dalam bahasa Indonesia mewirausahakan birokrasi. Kalimat mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun mewirausaha birokrasi di sini berarti mengubah sistem atau mengatur birokrasi yang kaku, kulturis, dan irasional menjadi lebih baik dan mengadopsi sistem private sektor dalam menjalankan manajemennya. Di sini adapun sebab munculnya konteks kemunculan mewirausaha birokrasi atau right fighting good governance, yaitu yang pertama, organ pemerintah yang gemuk dan lambat sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal. Yang kedua, pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien untuk menghindarkan salah satu alokasi dana investasi dan mencegah korupsi baik secara politik maupun secara administrasi, untuk menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan politikal bagi tumbuhannya aktivitas usaha tersebut. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan penyelenggaraannya yang dapat bertanggung jawab secara bersama dan sebagai suatu konsensus yang diciptakan oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tersebut. Di sini saya mengambil 3 contoh kasus dari video sebelumnya, yaitu contoh kasus yang pertama yaitu e-governance dan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di daerah. Gelombang demokrasi yang terjadi telah memberikan perhatian yang serius terhadap pembaharuan sistem birokrasi pelayanan publik di daerah. Budaya birokrasi yang paternalistik telah beralih ke sistem birokrasi yang terbentuk terhadap masukan dan kritik
politik atau menjalankan prinsip-prinsip transparansi. Kemajuan teknologi juga telah menyebarkan pelayanan begitu dekat dengan masyarakat. Pemanfaatan e-governance pemerintah daerah telah memberikan peluang untuk melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan yang cepat dan tepat tanpa ada batas waktu. Untuk itu, perlu diperhatikan lebih lanjut politik will dari pemerintah daerah untuk tetap melakukan pembaruan-pembaruan dalam penerapan teknologi informasi yang berbasis web dan meningkatkan budaya kerja aparatur pemerintah daerah ke arah yang lebih baik lagi, sehingga pelayanan publik yang diberikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contoh kasus yang kedua yaitu good governance sebagai strategi mengaktivitaskan pelayanan publik di tengah kondisi wabah COVID-19. Good governance sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Namun, hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, komitmen pemimpin. Hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik. Berbasis elektronik, hal tersebut karena pemimpin atau dalam hal ini penyelenggaraan ataupun pelaksanaan layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan e-governance. Yang kedua, sarana dan prasarana. Dukungan sarana dan prasarana juga menjadi penting karena tanpa hal tersebut, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun internet dan sebagainya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Apabila komitmen pemimpin dan sarana prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang dapat mengevakuasi pelayanan berbasis elektronik ini tidak ada, maka hal tersebut akan sulit terwujud sehingga dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia atau pegawai intasi dan sebagainya. Diperlukan dalam proses pelaksanaan e-governance. Oleh karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini, bukan lagi sebagai penghambat bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan semakin dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelayanan publik. Adapun contoh yang ketiga yaitu Fighting Good Governance pelayanan publik di era otonomi daerah. Pemerintahan perlu menyusun standar pelayanan bagi setiap institusi di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Deregulasi dan debirokratisasi mutlak harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah atau Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berskala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat. Adapun 5 cara perbaikan di sektor pelayanan publik yang patut dipertimbangkan seperti mempercepat terbentuknya undang-undang pelayanan publik, membentuk pelayanan publik satu atap, transparansi biaya perguruan pelayanan publik, membuat standar operasional prosedur atau disebut dengan SOP, dan reformasi pegawai yang berkecukupan di pelayanan publik. Maka pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan tugas umum, pemerintahan dan tugas pembangunan perjalanan lebih efektif dan efisien, serta dapat menjadi saran praktek integrasi bangsa untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat. Maka segenap lapisan masyarakat, baik mahasiswa atau LSM dan pres maupun para pengamat harus secara terus-menerus memantau kinerja Pemda dengan mitra DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Transparansi demokrasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang good dan clean governance. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.